Baik, jadi di sini selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pembuatan soal kisi-kisi soal menjodohkan. Jadi di sini saya sudah memberikan 2 contoh soal menjodohkan, yaitu yang pertama materinya cocokkan ciri-ciri makhluk hidup dengan menarik garis yang sesuai. Jadi bila ini kan tadi ada A, B, C, D, E. Nah ini ada bernafas, kemudian yang B tumbuh dan berkembang, yang C bergerak, kemudian yang D berkembang biak, yang E membutuhkan makanan. Jadi nanti ini disesuaikan aja, ditarik garisnya di mana dia pasangan yang sesuai. Jadi dia tidak harus di sampingnya, bisa saja di bawahnya seperti itu. Jadi di sini kita akan membuat kisi-kisinya. Jadi kisi-kisinya itu ini kisi-kisi. Dalam kisi-kisinya itu ada kompetensi dasar, hasil belajar atau indikator, kelas atau semester, materi pokok, indikator soal, dan nomor soal. Jadi kompetensi dasar di sini pemahaman dasar yang harus dimiliki siswa sebelum memulai pembelajaran berlangsung. Kemudian kita bisa isi dengan peserta didik. Peserta didik dapat memahami, peserta didik mengenali, ciri-ciri makhluk hidup, kemudian dan benda tak hidup di lingkungan sekitarnya. Lalu untuk hasil belajar atau indikator sendiri itu capaian pembelajaran. Jadi setelah siswa itu mendengarkan pemaparan dari guru atau setelah mengerjakan tugas yang diberikan, capaian pembelajaran didapatkan oleh siswa itu seperti apa. Jadi di sini saya mengisi peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri makhluk hidup dan membedakan yang dengan benda tak hidup dengan benda tak hidup. Lalu untuk kelas atau semesternya, ini kelasnya itu saya mengambil kelas 3, semesternya semester 1. Materi pokoknya yaitu mengenal makhluk hidup dan lingkungannya. Lalu untuk indikator soalnya yaitu nanti diisi mengenai soalnya yang kita buat itu menunjukkan tentang apa gitu. Jadi dia di situ peserta didiknya diminta untuk apa. Jadi di sini saya menuliskan disajikan sebuah soal menjodohkan, karena di sini kita akan membuat kisi-kisi soal menjodohkan terkait materinya, yaitu tadi mengenal makhluk hidup, kemudian di sini peserta didik diminta untuk apa? Dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dan mencocokkannya. Lalu di sini untuk nomor soalnya itu disesuaikan. Jadi kita tulis nomor 1. Jadi di sini pertama kan ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar tadi yang seperti saya jelaskan yaitu pemahaman dasar yang dimiliki siswa. Jadi di sini saya menuliskan peserta didik mengenali ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup di lingkungannya. Lalu untuk capaian pembelajarannya sendiri yaitu peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri makhluk hidup dan membedakannya dengan benda tak hidup. Untuk kelas atau semesternya itu kelasnya kelas 3 semester 1. Materi pokoknya itu mengenal makhluk hidup dan lingkungannya. Kemudian indikator soalnya itu disajikan sebuah soal menjodohkan terkait materi mengenal makhluk hidup dan lingkungannya. Peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dan mencocokkannya. Jadi kan tadi nomor soal nomor satu yaitu cocokkan ciri-ciri makhluk hidup dengan menarik garis yang sesuai. Jadi misalkan bernafas ini. Yang A bernafas yaitu cocoknya dengan apa? Kemudian tumbuh dan berkembang. Jadi di sini soal menjodohkan ini cukup mengecohkan. Jadi jawab dulu semuanya. Misalkan kita mengira-ngira jawaban yang mana dulu, baru kita tarik garis dengan sesuai. Seperti itu. Kemudian untuk contoh nomor 2, di sini ada soal yaitu cocokkan wujud benda dengan sifat dan contohnya yang sesuai. Kita bisa mengisi kompetensi dasarnya yaitu pemahaman dasar yang dimiliki siswa sebelum memulai materinya, yaitu di sini siswa dapat mengetahui peserta didik mengetahui sifat-sifat benda padat, cair, dan gas, serta perubahan wujud benda. Nah, kemudian untuk capaian pembelajarannya setelah siswa itu
memahami materi dari guru dan diberikan tugas. Capaian pembelajarannya yaitu di sini peserta didik dapat menjelaskan perubahan wujud benda serta mengelompokkannya berdasarkan wujudnya. Lalu di sini kita mengisi kelas atau semester. Di sini kelas atau semesternya yaitu saya mengambil kelas 5 semester 2. Untuk materinya yaitu sifat benda dan perubahan wujud benda. Sifat benda dan perubahan wujud benda. Lalu untuk indikator soalnya itu sama dengan yang nomor 1, tetapi untuk nomor 2 tadi itu siswanya diminta untuk apa. Itu saja yang membedakannya. Jadi di setiap soal itu semua disajikan soal menjodohkan terkait materi apa, lalu peserta didiknya diminta untuk apa di soal nomor 2 yang sudah dibuat tadi. Nah, lalu kita tulis di sini, tambahin peserta didik dapat mencocokkan wujud benda dengan sifat dan contohnya. Untuk indikator soalnya yaitu disesuaikan, jadi di sini kita tulis nomor 2. Nah, sekarang saya akan menjelaskan. Tadi nomor 2 itu terkait cocokkan wujud benda dengan sifat dan contohnya yang sesuai. Jadi di sini tadi pemahaman dasar yang harus dimiliki siswanya atau KD-nya itu adalah peserta didik mengetahui sifat-sifat benda cair dan gas serta perubahan wujud benda. Lalu untuk capaian pembelajarannya, setelah siswa itu mendengarkan materi yang dijelaskan oleh guru atau mengerjakan tugas, peserta didik dapat menjelaskan perubahan wujud benda serta mengelompokkannya berdasarkan wujudnya. Untuk kelasnya di sini yaitu kelas 5 semester 2, materi pokoknya itu sifat benda dan perubahan wujud benda. Kemudian untuk indikator soalnya disajikan sebuah soal menjodohkan terkait materi mengenal makhluk hidup dan lingkungannya. Mohon maaf ini salah, itu materinya tentang perubahan. Mohon maaf ini materinya terkait sifat benda dan perubahannya. Sifat benda dan perubahan wujud benda. Jadi peserta didik ini diminta untuk mencocokkan wujud benda dengan sifat dan contohnya. Seperti itu. Kita lihat ke soalnya, yaitu di sini misalkan A padat itu contohnya yang mana? Seperti itu. Cair yang mana? Jawaban yang benar. Gas kemana? Menguap kemana? Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pedoman penskoran soal menjodohkan. Pedoman penskoran soal menjodohkan. Nah, di sini ada tabel yang bisa dilihat oleh teman-teman. Di sini saya memberikan contoh, yaitu di sini misalnya adalah contoh soalnya itu ada 5. Jika ada 5, maka di setiap soal itu memiliki skor maksimumnya itu ada 20. Kemudian untuk skor per jawaban nomor 1 misalkan kriterianya itu di sini ada jika dia menjawab 5, jika menjawab 4 benar, 3 benar, 2 benar, 1 benar, jika menjawab salah semua. Nah, di sini misalkan dia jika menjawab 5 benar maka skornya itu adalah 20. Kemudian jika dia menjawab 4 benar, maka skornya itu 16. Kemudian jika dia menjawab 3 benar, skornya 12. Jika dia menjawab 2 benar, skornya 8. Kemudian jika dia menjawab 1 benar, maka skornya 4. Dan jika dia menjawab salah semua, maka skornya adalah 0. Maka di sini bobotnya itu bisa dihitung, untuk per nomornya adalah 20. Untuk nomor-nomor lainnya seperti itu juga. Untuk rumusnya yaitu ada skor maksimumnya itu ada 100, kemudian penilaiannya adalah skor yang diperoleh per skor maksimal dikali 100. Terima kasih.